Rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD untuk menetapkan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi baru secara resmi kandas di tengah jalan pada Jumat 14 sore. Rencana pengesahan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak daerah dan retribusi daerah mendadak mentah dalam rapat paripurna. Keputusan tersebut batal akibat gelombang interupsi dan perdebatan sengit yang dilayangkan 9 fraksi di DPRD Sulsel. Adu argumen mulai memanas saat Ketua DPRD Andi Rahmatika Dewi alias Cicu meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan Ranperda tersebut. Perdebatan pecah seketika begitu Cicu melempar pertanyaan kunci terkait penetapan perda. Alih-alih mendapatkan jawaban sepakat, mikrofon sidang justru bersaut-sautan oleh interupsi anggota Dewan. 9 fraksi masing-masing menyampaikan keberatan dan pandangan kritis terkait rencana kenaikan pajak tersebut. Sebelum akhirnya diwarnai protes, Pansus sebenarnya telah menyusun formula kompromi agar kenaikan pajak tidak memukul sektor rentan. Pansus menyepakati kenaikan tarif umum dari 7% menjadi 10%. Memenuhi ketentuan nasional mengenai proporsi belanja pegawai dan meningkatkan ruang fiskal bagi belanja pembangunan. Sebagaimana dengan kebijakan daerah, maka belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2006 diproyeksikan sebesar 10,556 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi sebesar 6,215 triliun lebih, belanja modal sebesar 2,694 triliun lebih, belanja tidak terduga sebesar 6,966 miliar lebih, belanja transfer sebesar 1,639 triliun lebih. Dari sisi pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara untuk penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2005 sebagai sumber penerimaan pada PAD tahun anggaran 2006. Didasarkan pada perhitungan yang cermat dan nasional, SILPA diperkirakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan SILPA sebesar 208,245 miliar lebih sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas laporan keuangan LKPD tahun anggaran 2005. Kebijakan pembiayaan diperuntukkan pembiayaan cicilan pokok utang dan cicilan jatuh tempo dan penyertaan modal dialokasikan sebesar 139 miliar dengan rincian yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada PT SMI Sarana Multi Infrastruktur sebesar 134 miliar dengan penyertaan modal sebesar 5 miliar. Masih juga masih meminta untuk mempertanyakan banyak hal, maka saya mengembalikan kepada Ibu Ketua saya. Kalau ini akan ditunda sampai di pembahasan keuangan, karena sebenarnya di dalam poinnya banyak, ada retribusi, ada pajak, ada juga sumber-sumber pendapatan lain. Sehingga kami minta kalaupun misalnya ditunda, tetap bisa dibahas di KUA pokok ya. Ya. Tapi saya kembalikan kepada pimpinan karena kalau di DPR ini kami sebagai datang diundang dan dengan agenda yang sudah dibuatkan, maka kami kembalikan kepada pimpinan. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya pikir sudah cukup masukan dari teman-teman dan persetujuan dari Pak Gubernur untuk kita menunda persetujuan. Biarkan pansus dulu. Silakan pimpinan pansus terakhir. Terima kasih Tuan Hormati Pak Gubernur, Pak Ibu Ketua, pimpinan dan segenap anggota. Izinkan saya berbicara mewakili Pak Ketua Pansus dari Pansus Perda Perubahan Nomor 1 tentang pajak dan retribusi. Saya rasa kita tahu bersama Ketua kita di DPR ada kelengkapan, dan menurut Tatip Pansus adalah alat kelengkapan. Dan saya agak heran memang sama teman-teman, masing-masing anggota fraksinya ada di Pansus, tapi di hari ini saya terus terang heran, bahkan ada yang berbanding terbalik dengan kesepakatan. Dan ini Pansus diputuskan bersama-sama, dan kami pun memberi pertimbangan kemarin untuk bersamaan dengan KUA pokok, tetapi hasil voting menyatakan Perda ini harus diparipurnakan.
saya meminta tolong dihargai nama baik pansus, kelengkapan ketua saya besok, dan mohon dihargai kerja pansus kami tiap hari rapat mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Dan seperti yang disampaikan terhormat Andi Patarai, ini tidak berdampak langsung, tetapi ini adalah upaya peningkatan PAD dan untuk kebaikan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi tidak langsung, karena ini dari 34 provinsi kita adalah urutan yang ke-16. 16 provinsi sebelumnya, 15 sebelumnya sudah menetapkan. Kita adalah 16 dan ini adalah amanat undang-undang hubungan keuangan antar daerah AKPD. Dan ini apa salahnya kerja-kerja teman pansus untuk kami konsisten pada pimpinan, kami mengikuti hasil rapim kemarin. Terima kasih. Izin bercerita sedikit kronologis persoalan pajak. Pada saat rapim kemarin, teman-teman memang belum mencapai mufakat, tetapi sudah terjadwal, jadi harus tetap dibacakan dan harus melalui mekanisme paripurna ini tetap disampaikan mengenai persetujuan atau tidak setuju. Kami dari fraksi Nasdem menyampaikan bahwa persoalan pajak retribusi kami setuju, tapi pajak untuk kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar perlu dibahas lebih mendalam karena mengingat waktu yang masih ada, dan untuk lebih dalam lagi kita bahas sehingga dapat melihat kondisi-kondisi terbaik pada saat keputusan nanti. Ada seperti itu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKB perlu untuk menetapkan, menandatangani menyetujui persetujuan bersama. Saya sepakat untuk 2 poin. Kalau 2 poin ini kan pemberlakuannya masih menunggu tahap selanjutnya, masih ada konsultasi, dan kedua masih penting untuk adanya peraturan gubernur untuk merealisasikan itu. Saya sepakat bahwa untuk 2 poin pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan biaya bagi nama untuk dikaji ulang sebelum pemberlakuan kebijakan itu. Sekian, terima kasih. Izin pimpinan, mungkin terkait dengan pajak dan retribusi, tentu kami dari fraksi 3 memberikan beberapa catatan. Yang lebih komprehensif lagi adalah catatan yang disampaikan laporan itu akan dijadikan suatu catatan dalam penyelesaian terkait dengan dua objek yang ada tadi. Karena di dalam raperda kita ini ada beberapa objek, tetapi menurut kami dari fraksi B3 bahwa terkait dengan biaya balik nama dan bahan bakar kendaraan ini tentu harus kita kaji lebih super hati-hati sebelum nanti penetapannya melalui peraturan gubernur untuk pelaksanaan implementasinya. Pada prinsipnya fraksi B3 setuju untuk dilanjutkan hal ini dengan catatan-catatan tadi yang telah diurai oleh laporan Ketua Pansus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadri dan kepada Bapak Gubernur, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian sambutannya. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya sambutan Gubernur tersebut, maka seluruh rangkaian rapat paripurna hari ini telah selesai. Sebelum rapat ditutup, selaku pimpinan Dewan, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, para wakil ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, asisten dan para pimpinan perangkat daerah, kelompok pakar dan tim ahli DPRD, rekan-rekan media, hadirin sekalian atas kehadiran dan keteguhannya mengikuti rapat paripurna hari ini. Adapun dinamika yang terjadi menjadi bagian dari kerja-kerja kita dalam mengawal kebijakan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Kita boleh kasih tempa-tempa untuk kita semua hari ini. Bahwa dalam memutuskan sesuatu tentu saja eksekutif dan legislatif harus menyetujuinya secara bersama-sama. Mudah-mudahan yang terbaik yang bisa kita putuskan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini Jumat 14 Agustus 2026 saya nyatakan ditutup. Pimpinan fraksi yang hadir pada
hari ini menanggapi terkait dengan persetujuan bersama perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024. Mencermati dinamika yang ada hari ini, sebelum kami masuki penandatanganan bersama terkait dengan peraturan daerah ini, melihat berbagai masukan, saran baik dari pimpinan Pansus dan para perwakilan fraksi yang hadir pada sore hari ini. Dengan ini saya minta izin kepada pimpinan dan seluruh anggota Pak Gubernur yang saya hormati untuk meminta waktu kembali kepada Pansus dan para pimpinan untuk merumuskan kembali hasil yang terbaik terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga untuk hari ini Perda ini belum bisa untuk kita sepakati bersama. Silakan Pak Matarai. Baik, ini pendapat pribadi ya, pendapat fraksi tadi sudah disampaikan oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, saya hormati pimpinan dan setelah mencermati keputusan yang akan diambil pimpinan tadi, ini sama halnya ya kita muntah dibuka kita sendiri. Kenapa? Ini barang belum matang, kita sudah paripurnakan. Saya secara pribadi mengapresiasi Raperda ini. Saya tidak terlalu paham isi Raperda ini karena saya bukan anggota Pansus, tetapi dengan kondisi sekarang untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah, saya setuju dengan Raperda ini. Dan dampaknya yang terdampak ini bukan, kalau kita berbicara desil, dampaknya desil mulai desil 6 sampai desil 10, bukan desil 5 ke bawah. Jadi kalau memang kita sudah paripurnakan, kenapa mundur lagi? Kalau saya ya pilih slogannya Soksi, maju terus pantang mundur. Itu barangkali yang kedua. Jadi saya sarankan pada, setelah mendengar laporan dari Pansus dan setelah mendengarkan pandangan beberapa teman-teman, harusnya forum ini adalah forum tidak ada lagi perdebatan. Harusnya kita sudah langsung menetapkan. Tapi karena adanya perdebatan-perdebatan, olehnya itu kami Fraksi Harapan menyerahkan kepada pimpinan untuk persoalan ini tidak dibicarakan di paripurna ini. Nah, kemarin kan di rapat pimpinan berkembang dua opsi. Opsi yang pertama kita putuskan hari ini, opsi kedua kita putuskan bersamaan dengan Ketua PPAS, atau kita putuskan sebelum Ketua PPAS bersamaan dengan beberapa Raperda lain yang sudah selesai dibicarakan. Nah, olehnya itu kami Fraksi Harapan meminta untuk penetapan hari ini, ya kita tidak tetapkan hari ini karena masih adanya perdebatan dari teman-teman. Tidak elok rasanya kalau persoalan ini kita perdebatkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena dari awal kami sudah menyampaikan bahwa berhati-hati dalam menetapkan tarif paripurna, dan kami sendiri ketika rapat sudah mengusulkan angka pada waktu itu karena pajak bahan bakar kendaraan bermotor kita naikkan 1,5%, sehingga kami secara angka sudah juga mengusulkan sekiranya kalaupun akan dinaikkan itu berkisar di angka 8,5%. Jadi kita tetap mengambil angka, tapi ini tentu saja kita akan langkah akhir yang akan kita lakukan ini belum kami lakukan ya, akan berkonsultasi di Kemendagri, tetapi memang alangkah baiknya nilai itu sudah ada, nanti kita bawa untuk di Kemendagri, sehingga kami hampir sama senada dengan teman-teman fraksi lain bahwa
tarif bea balik nama itu bisa ditinjau kembali kenaikannya, tapi pajak bahan bakar kendaraan bermotor kami sepakat itu tetap di angka 9%. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga Ibu Ketua sudah menyampaikan untuk dikaji kembali, dan insya Allah mungkin minggu depan, kalau bukan hari Selasa, hari Rabu, kita akan Pansus akan kembali melakukan rapat untuk pembahasan mengenai Perda perubahan nomor 1 tahun 2024 ini. Apa poin yang diberatkan ini oleh sejumlah fraksi? Tadi yang seperti sudah kita sama-sama dengarkan, beberapa fraksi tadi memberatkan, karena kan di Pansus ini ada 3 objek ya, 3 poin yang sama-sama kita tahu. Di situ ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, serta ada penyesuaian tarif retribusi dan 10 objek pajak baru. Tadi yang disampaikan oleh beberapa fraksi, mereka memberatkan di 2 poin. Yang pertama itu mengenai BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diminta kepada Pansus untuk dikaji kembali mengenai dampak dan lain sebagainya. Kira-kira Kan ini sudah tahun 2024 ditetapkan retribusi ini terakhir. Kemudian kan tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Mungkin kalau dari segi rumah sakit ada fasilitas-fasilitas baru, ada pelayanan-pelayanan baru yang mungkin di Perda sebelumnya belum ada ditetapkan retribusinya. Nah, di Perda perubahan ini ditetapkan. Kemudian juga ada objek-objek pajak baru seperti penggunaan utilitas jalan, kemudian kebun raya Pucak, bus Trans-Sulsel dan sebagainya yang dimasukkan dalam Perda ini. Stadion Pak Ketua Di Stadion kan Bangga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.